Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia Ramadan. Dan Masya Allah, Alhamdulillahirrahmanirrahim, sudah bersama guru kita yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Dai berjuta pemirsa, Kiai Haji Agus Dermawan. Kiai sehat? Alhamdulillah. Masya Allah. Bang Ali sehat juga ya? Alhamdulillah Kiai. Sudah hari keberapa ini? Hari ketiga Kiai. Berarti 27 hari lagi lebaran. Masih lama Kiai. Masya Allah. Baik Pak. Kiai, emang di Ramadan ini yang diuji kesabaran. Betul. Apalagi seperti pernah Ali bilang, sabar itu tipis-tipis tuh kalau udah mau buka puasa tuh emosi naik. Ketakuan gak boleh disenggol dikit, bawaannya marah karena lapar, tambah lapar. Ini gimana sih Kiai, kita membahas tentang Allah cinta orang yang penyabar dan ikhlas Kiai, silakan. Baik Pak Ustadz Ali Zainal, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kataba alina siyam walladzi amarna bisalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Amma ba'du, para pemirsa Indonesia, Cahaya Hati Indonesia yang terkasih tersayang, yang ada di rumah, tenang dan sabar. Kita berdoa pada hari yang indah ini, semoga Allah memberkahi kita dunia dan akhirat, amin. Saudara, penceramah pertama sampai saat ini sudah mengatakan sabar dan ikhlas. Tentunya kita harus raih Bang Ali. Sebab sabar itu ada satu peribahasa mengatakan as-sabru kasibrin fi murun. As-sabru kasibrin murun fi madzakotihi lakin awakibuhu ahla minal asal. Sabar itu Abang Ali Zainal, para pemirsa, itu pahit banget. Lebih pahit daripada jadam. Jadam itu getah pohon yang ada di Yaman, yang untuk obat diabetes mellitus. Pahitnya bukan main. Abang Ali kenal yang namanya daun sirih merah itu, kalau direbus 7 lembar sampai 2 gelas itu dijadikan 1 gelas diminum. Itu pahitnya bukan main. Tetapi lakin awakibuhu ahla minal asal. Pahit, lebih pahit daripada jadam, sabar itu, tapi lebih manis daripada madu. Luar biasa. Saya yakin para pemirsa Indonesia senang ya dengan kata sabar, lebih manis daripada madu. Para pemirsa, kenapa manusia harus sabar dan ikhlas? Sebab Allah memberikan ilustrasi penting buat kita. Dan Allah juga memberikan kalimat undangan, kalimat invitation, seruan dikala kita mendapat serangan COVID-19. Kita kenal yang namanya mungkin pandemik ya, mungkin yang disebut dengan epidemik, mungkin yang disebut dengan endemik, yang memang menyeluruh. Pandemik itu bahkan virus yang menyerang umat manusia. Yang ini harus ada kata sabar. Sabarnya ini yang bagaimana Pak Kiai? Allah mengatakan wala nabluwannakum, bismillahirrahmanirrahim, wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'. Akan kami timpa ujian, musibah kepada umat manusia Bang Ali. Di mana saja manusia berada, minal khauf, Mbak, ya, dikirim ujian ketakutan. Sekarang takut mati, takut lapar, takut miskin. Padahal Allah yang memberikan ujian itu minal khauf wal ju', tuh. Wa naqsi minal amwal, kurang harta. Kenapa? Karena kita enggak bekerja. Wal anfusi, ujian jiwa, wa naqsi minal amwal, wa naqsi minal amwal wal anfusi wa thamarat. Paceklik buah-buahan. Wa basyir sabirin, berikan atau gembirakan tuh orang-orang yang sabar itu. Orang yang sabar itu yang bagaimana para pemirsa yang terkasih? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allah sudah mengatakan loh, apabila datang musibah, semua dari Allah dan kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengundang pada umat manusia, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, hendaknya kalian itu wasta'inu bis-sabri was-shalah. Sabar dan salat itu, ya Bang Ali, sabar dan salat itu adalah sebagai penolongmu. Salat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu ya Allah, aku menyembah kepadamu ya Allah, aku minta tolong. Ittaqillaha haitsuma kunta.
Merinding saya. Bertakwalah di mana saja Anda berada, dimanapun tempat sholat, dimanapun di rumah kita juga tempat sujud. Bertakwa di mana saja berada. No venture, no gain. Nggak ada usaha, nggak ada hasil, nggak ada kerja, nggak ada salary. Makanya di sini raihlah ketenangan hati dengan ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah bahwa dengan ingat kepada Allah itu dapat tenangkan hati. Makanya di sini Allah cinta. Allah sayang loh. Wallah yuhibbus sabirin. Allah senang, Allah suka, I love you. Orang-orang yang sabar. Orang-orang yang ikhlas loh. Orang yang ikhlas itu kita lihat. Kita lihat seperti pohon. Bang Ali kenal ya pohon mangga ya? Iya guru. Naila? Kaila. Kaila. Sayang? Ya, Iya, kamu hafal Quran ya? iya. Aduh, cantik banget solehah ya. Ahli sorga semuanya ya. Amin ya Allah. Juga grup band kita? Grup? Ya, semoga ahli sorga kita. Para pemirsa yang Amin ya terkasih. Allah. Amin, amin. Pohon mangga, pohon jambu, dan pohon apa saja. Itu Bapak lihat ada yang namanya akar. Akar. Ya. Itu yang namanya akar pohon itu dia bisa menembus cadas. Betul? Izin para pemirsa. Bisa menembus batu-batu yang keras dan kuat. Bahkan akar itu nggak pernah kena lelah. Nggak pernah kena capek dia mencari air demi untuk yang di atas buah. Benar. Dia menembus tempat-tempat cadas yang kuat. Air-air di mana saja. Dia ambil makanan untuk daun-daun yang ada di atas. Tapi setelah buah mangga ranum. Setelah bunganya cakep. Setelah daunnya lebat. Itu mangga manis. Itu anggur buahnya manis. Itu apel. Nggak pernah bicara akarnya cakep. Tapi akar tetap ikhlas. Akar tetap sabar. Dan akhlak. Maaf, akar tidak pernah protes di hadapan yang di atas. Benar. Tetapi jangan takut bahwa Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Wallahu yuhibbus sabirin. Allah senang loh kepada orang-orang yang sabar. Cinta loh. Dan orang yang sabar itu selalu bersama Allah. Makanya la takhaf wa la tahzan, jangan takut, jangan sedih, jangan gundang. Apalagi sekarang ini Masya Allah ujian sudah bertubi-tubi. Entah kapan corona berlalu. Entah kapan COVID-19 ini berakhir. Kita hanya bisa mengadu kepada Allah dengan penuh kesabaran. Pak Kiai, sampai kapan kami sabar? Itulah yang katakan hablu minallah. Kontak terus kepada Allah. Abang Ali, gimana Bang Ali? Iya Masya Allah guru, benar guru. Tujuan orang yang beriman, puasa bertakwa. Iya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Siap. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyama ma'dudat. Tujuan motivasi orang-orang yang beriman untuk bertakwa tidak lain adalah orang yang bertakwa itu orang yang sabar. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin ardu as-samawatu ya wal ardu uiddat lil muttaqin. Ternyata segeralah kalian semua dikala Covid merajalela, ya Rabb. Dikala corona ini pandemik, epidemik, endemik merajalela di muka bumi ini, ya Rabb. Kami istighfar wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Hendaknya segeralah Allah. Tuh. Tidak cukup dengan berkata aku sabar, aku ikhlas ya Allah. Hendaknya kembali kepada Allah. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum. Hendaknya kau bertobat. Ayo segera. Magfirah, taubat kepada Allah. Tapi Allah menjanjikan setelah COVID ini berlalu, setelah corona ini berlalu, setelah pandemik berlalu, setelah epidemik berlalu, setelah endemik berlalu, percayalah Allah akan memberikan solusi kepada kita. Wahai pemirsa tersayang, tercinta. Ternyata setelah Allah berikan ujian-ujian ini, hendaknya kita bertobat kepada Allah. Dan Allah memberikan satu solusi yang terbaik. Berupa surga seluas langit dan bumi. Amin semuanya. Amin ya Allah, amin. Ayah bunda se-Indonesia ucapkan kata amin. Amin semuanya. Amin ya Allah, amin. Ternyata
surga wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin, buat orang yang bertakwa. Dan orang yang bertakwa itu tidak lain adalah alladzina yunfikuna fis sarra wa dharra, yang selalu berinfak, apalagi Ramadan. Infakkan hartamu saat suka duka, lapang dan sempit. Wal kaziminal ghaiz, menahan amarahnya, sabar dan ikhlas. Jangan kita bermarah-marah terus. Wal afina anin nas, saling memaafkan di antara kita sesama umat manusia. Kita nggak boleh a priori suuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, Abang. Saya yakin ini Ramadan sebagai bulan kawah candra di muka. Ramadan sebagai bulan pelebur dosa. Amin. Dan Ramadan sebagai bulan training kita. Dan saya yakin usai nanti, percayalah, musibah akan cepat berlalu dan kita tetap akan beriman dan bersih dan suci. Apalagi ditempa oleh Ramadan dan Idul Fitri yang sebentar nanti akan tiba di hadapan kita. Amin. Bang, gimana Bang? Ya Allah, Masya Allah guru, emang guru ya. Ini kalau misalnya dibilang masalah sabar, ini kadang-kadang orang bilang sabar ada batasnya. Saya mah bukan nabi yang kagak punya sabar kayak nabi. Nggak boleh kita ngomong kayak gitu ya guru ya. Tidak boleh. Kita berusaha. Loh, Nabi Muhammad SAW gimana nggak dicaci, nggak dimaki, dilempar batu, diludahi sampai berdarah dia pelipisnya. Tapi Nabi, maaf, waktu saya berangkat menuju ke negeri Taif, kebetulan saya berada di masjid Masjid Sikut itu, yang saya lihat di situ, Masya Allah, betapa Nabi sabar. Betapa Nabi ikhlas loh berjuang demi agama Allah. Masa umatnya gak sabar sih? Benar. Masa umatnya gak ikhlas sih? Coba saya menangis, air mata saya berlinang, ya Rob. Nabi dilempar batu. Tapi hanya berucap kata, Allah mahdi kami fa'innahum la ya'lamun, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan petunjuk, berikan hidayah kepada mereka, kepada umatku. Karena mereka itu tidak tahu. Karena mereka gak tahu. Nabi berada di negeri Taif itu, di masjidku. Bahkan Nabi sempat nyeplos waktu itu, menghindar, dilempar batu seperti yang begitu kuatnya. Kemudian dia melangkah menuju ke kebun anggur. Ya, Robiah yang bukan Muslim. Tetapi saat itu yang bernama kebun itu ada penjaga kebun yang bernama Adas. Maka dibangun sebuah masjid namanya Masjid Al-Adas. Tetapi saat itu tetap sabar. Dulu Nabi yatim loh. Iya. Nabi Muhammad yatim piatu loh. Waktu lahir bapaknya meninggal, betul? Enggak lama kemudian ibunya meninggal. Kemudian Nabi Muhammad, maaf, orang yang tidak punya memang saat itu. Tapi Al-Amin, amanah, siddiq, tablik dan fatanah. Tapi begitu sabarnya sampai sekarang ini berapa miliar umat Islam yang ada di dunia. Dan kesabaran, Allahu Akbar. keikhlasan. Allahu Akbar ya Rabb. Ternyata Masya Allah, Allah memberikan solusi. Wal kaziminal ghaiz wal afina anin nas. Dan saya yakin bahwa kesabaran inilah tidak membuat orang jadi bangkrut. Saya yakin dengan keikhlasan ini nothing tulus. Bahwa Allah ini ternyata wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa. Wa yuqimus salata wa yutuz zakata. Wa dzalika dinul qayyimah. Para pemirsa Indonesia yang terkasih, hari ini Agus Dermawan menyeru kepada umat Islam Indonesia, kepada umat-umat lainnya, ayo tetap kita bersabar, tetap kita ikhlas, dan tetap kita memohon kepada Allah untuk mencapai ridha Allah, istiqamah, jiwa yang konsisten. Dan saya yakin kalau kita semua mengadu hanya kepada Allah, dan Allah akan berikan solusi. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang takwa kepada Allah, yang sabar, yang ikhlas, yang beriman, percayalah, dan Allah akan berikan solusi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah kasih rezeki yang tak diduga-duga
tidak lain adalah semoga surga yang akan datang buat kita. Tetap bersabarlah dan ikhlas. Amin. Allah suka, Allah cinta kepada orang yang sabar dan ikhlas. Amin. Ya Allah, terima kasih Kiai ilmunya. Ya Allah, berkahmu, rahmatmu, ridhamu ya Allah, ya kirim langkah kami ya Allah. Baik pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah sesaat lagi kita akan ada tanya jawab di mana pertanyaan sudah kita kumpulkan dan insya Allah nanti guru-guru kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia Ramadan.